Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa nabiyyihi wa rasulihi Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atmi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kesempatan untuk hadir di majelis silaturahim dan thalabul ilmi, dengan harapan semoga Allah meluaskan rezeki kita, memanjangkan umur kita, mengampuni dosa kita, menutupi kesalahan kita, serta memudahkan kita menempuh perjalanan menuju surga yang dijanjikan olehnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tema kita pada pagi hari ini adalah luasnya ampunan Allah. Itu hadis nomor 42 ya. Hadis arba'in ya. Yang punya hadis arba'in kan kecil ya. Itu arba'in itu ya 40. Tapi ternyata hadisnya ada 42 ya. Nah, hadis ke-42 itu menjelaskan tentang si'atu magfiratillah ya. Tentang keluasan ampunan Allah ya. An Anasin, dari Anas ya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, sami'tu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda. Apa kata Rasul? Qala Allah Ta'ala, Allah telah berfirman. Berarti ini hadisnya hadis qudsi, Bu. Ya. Jadi hadis itu ada dua, Bu. Ya. Pertama, hadis nabawi, ya. Yaitu hadis yang dinisbahkan kepada Nabi. Ada hadis qudsi, hadis yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ya bna Adam, wahai anak Adam, kata Allah ya ini ya. Innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka ya. Wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, pasti aku ampuni dosamu ya. Ya. Ini menjelaskan tentang keutamaan doa dan roja. Doa itu minta, sedangkan roja berharap ya. Jadi selama kita berdoa kepada Allah, selama kita berharap kepada Allah, maka selama itu Allah akan mengampuni dosa kita ya. Artinya hidup itu harus optimis, Bu. Tidak boleh pesimis ya. Dan hidup itu harus berdoa kepada Allah dan berharap kepada Allah. Sebab kalau kita berdoa kepada Allah dan berharap kepada Allah, kita tidak akan dikecewakan oleh Allah. Kalau minta kepada orang, bisa nggak dikecewakan? Berharap ke orang, kecewa juga bisa. Karena ada istilah PHP. Apa PHP itu? Pemberi harapan palsu. Allah enggak itu. Ya. Ya. Jadi selama kita berdoa kepada Allah, selama kita berharap kepada Allah bukan kepada yang lainnya,
maka selama itu dosa kita diampuni. Ya. Ini tentang apa? Tentang keutamaan doa dan harap. Ya, bahwa hidup itu ya harus optimis. Ya. Tidak boleh apa? Pesimis. Sampai kemudian kata Allah, wala ubali, dan aku tidak peduli. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, walau balagat dunubuka ananas sama. Ya. Aku tidak peduli walaupun dosa-dosa kamu setinggi awan yang ada di langit. Ya. Dosa setinggi awan yang ada di langit. Berarti dosanya apa? Banyak banget dosanya tuh. Ya. Ya, kita dosanya sudah setinggi apa ya? Tapi jangan putus asa. Ya. Kita itu kalau sedang baik jangan sombong. Ya. Tapi kalau kemudian kita ya, sedang maksiat jangan putus asa. Ya. Pintu taubat Allah itu selalu terbuka. Ya. Kemudian tsumastagfartani. Ya. Jadi kalau dosa kamu setinggi awan yang ada di langit, kemudian kamu minta ampun kepadaku, ghafartu laka, ya, pasti aku ampuni. Ya. Apalagi cuma dosa seuprit, ya. Seuprit juga kalau dianggap remeh jadi banyak. Ya. Sedikit lama-lama jadi bukit. Ya. Kemudian apa lagi? Ya ibna Adam, wahai anak Adam. Ini yang dipanggil siapa? Anak Adam. Siapa anak Adam itu? Manusia kita. Ya. Bukan monyet. Ya. Kan kata Darwin, anak Adam itu monyet. Ya, iya. Karena bapaknya manusia itu monyet. Kemudian berevaluasi jadi manusia. Ya, cuman tidak kuat, Bu. Kalau manusia berasal dari monyet, berarti monyet sekarang masih ada atau sudah tidak ada? Masih ada. Sudah tidak ada. Karena semua manusia sudah jadi monyet, ya. Tapi ternyata monyet masih ada. Dan anak monyet itu monyet, ya. Berarti manusia itu bukan anak monyet. Sampai hari ini Ibu pernah enggak ya monyet melahirkan manusia? Manusia melahirkan monyet. Jadi baik manusia berasal dari monyet atau monyet berasal dari manusia, dua-duanya hoax, ya. Dua-duanya bohong. Nah, ada yang kelakuannya seperti monyet mah. Rakus, pelit, serakah, gitu kan. Ya bena Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khotoya thumma lakitani la tusyrik bi syai'a, ya, la ataituka bi qurabiha magfirah. Wahai anak Adam, kata Allah, kalau engkau datang kepadaku dengan membawa dosa so gede bumi itu, kalau tadi setinggi awan yang ada di langit, sekarang segede bumi itu. Jadi dosanya banyakan mana tuh? Iya. Jadi kamu datang kepadaku bawa dosa banyak banget, tapi kemudian engkau bertemu denganku, ya. Engkau bertemu denganku, ya. Tapi la tusyrik bi syai'an, dengan tanpa menyekutukan Allah. Ya. Ini keutamaan tauhid, Bu. Keutamaan tauhid. Ya. Jadi kalau kita selama di dunia tidak melakukan kesyirikan, tapi kemudian banyak dosa, nanti kita ketemu dengan Allah, maka aku akan mendatangimu, kata Allah, ya, dengan membawa ampunan, ya, sebesar bumi, tuh kan. Jadi bersih nggak dosanya tuh? Bersih. Ya. Tapi lain asyrokta layah batona amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, maka semua amalmu habis. Habis, Bu. Ya. Ini bahaya syirik, Bu. Bahaya syirik
manfaat tauhid, Bu. Semua nabi dan rasul itu membawa misi, membawa risalah adalah risalah tauhid, agar tidak beribadah kecuali kepada Allah, agar tidak menyekutukan Allah dalam beribadah dengan apapun. Ya. Kemudian apa lagi? Ini hadis riwayat Tirmidzi. Istighfar mengundang magfirah dan rahmat Allah. Ya. Jadi kalau kita mohon ampunan kepada Allah saja, gitu ya, itu akan mengundang pertama ampunan Allah, magfirah. Yang kedua akan mengundang rahmat Allah. Dua-duanya penting, Bu. Magfirah itu agar kita aman dari bencana di dunia. Magfirah itu ya agar kita aman dari azab neraka di akhirat. Magfirah itu. Makanya Rasul istighfarnya paling sedikit berapa kali, Bu? 70 kali ya. Bahkan Rasul pernah ya, oleh Rasul dihitung ya, sebelum dia mengisi tausiah di majelis ilmu ya, dia istighfarnya itu 100 kali. Jadi sahabat tuh rajin ya, Rasul itu berapa kali tuh istighfarnya? Ternyata 100 kali. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Itu 100 kali, Bu. Ya. Itu kalau mau mulai kajian. Sedangkan ketika menutup kajian, Rasul membaca subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Itu namanya apa, Bu? Kafaratul majlis. Ya. Sebab yakin nggak kita di majlis waktu ngaji banyak dosa, Bu? Banyak salah. Yakin nggak? Yakin. Maka supaya kita ya, selama kita ngaji, kita berbuat dosa dan salah, itu ditutup. Ditutupnya dengan kafaratul majlis. Coba, Bu, kita ngobrol di rumah ya, atau misalnya di tempat-tempat berkumpul. Biasanya ibu-ibu suka berkumpul ya. Iya. Nah, ngobrol nih. Maka sebelum meninggalkan tempat ngobrol, baca kafaratul majlis, Bu. Ibu suka baca itu enggak? Atau biasanya ibu-ibu kalau nelpon lama ya. Tutup dengan kafaratul majlis. Ya. Supaya apa? Supaya dosa-dosa selama ngobrol, dosa-dosa selama duduk di majelis oleh Allah ditutup atau diampuni. Coba lihat, Bu. Ya. Wa may ya'mal su'an, siapa saja yang berbuat dosa, berbuat salah, berbuat jahat, ya. Au yadlim, atau berbuat dolim, nafsahu, kepada dirinya, ya. Tsumma yastaghfirullah, kemudian dia beristighfar, mohon ampun kepada Allah, yajidullaha ghafurur rahima. Dia akan bertemu dengan Allah, dia akan mendapatkan Allah sebagai ghafurur rahima. Maha pengampun lagi maha penyayang. Setelah kita aman dari bencana di dunia, aman dari neraka di akhirat, azab neraka di akhirat, maka kita dapat rahmat. Kita dapat kasih sayang Allah. Kita dapat tiket untuk masuk surga. Ya. Sebab manusia itu, kata Rasul, ya, tidak akan masuk surga karena amalnya, Bu. Ya, karena amalnya. Manusia itu masuk surga pertama karena rahmat Allah. Yang kedua karena karunia Allah. Ya. Tapi kemudian kita juga diperintahkan ibadah dan amal soleh. Untuk apa? Untuk mendapatkan fasilitas yang ada di surga. Masuk surganya itu dengan rahmat Allah, ya. Sedangkan menikmati fasilitas yang ada di surga dengan ibadah dan amal soleh. Ya. Jadi kalau kita istighfar, Bu, ya,
Allah ngasih magfirah, Allah ngasih rahmat. Aman dari bencana, aman dari neraka, dimasukkan ke sorga yang kaplingnya seluas langit dan bumi. Nah baru ya fasilitasnya kita ya isi dengan ibadah dan amal saleh. Ya. Kita akan dapat rumah ya. Kita juga akan dapat taman ya. Kalau ibu menjenguk orang sakit itu sejatinya sedang berjalan di taman sorga. Ibu nggak ada niat ngaji bu, tiba-tiba ibu lewat ada pengajian masuk ke dalam dapat taman sorga, ya taman sorga bu. Ya. Itu saya waktu sering ngisi di cepat servis bu, itu ada bapak-bapak masuk bu, ikut ngaji, ya. Saya tanya, Pak dari mana? Enggak, saya lagi bawa taksi katanya. Bawa taksi bu, dengar pengajian di Al-A'raf, parkirkan itu mobilnya, ikut ngaji bu. Ya, karena dia yakin bahwa Rasulullah itu nggak pernah bohong. Ya. Jadi kalau kamu lewat, ya ke taman sorga, kamu singgah dengan senang dan gembira. Ya. Kata sahabat, ya Rasulullah apa taman sorga itu? Kata Rasul, taman sorga itu halakoh zikir, tempat berzikir. Ya. Di antaranya apa? Di antaranya tempat mengaji dan mengkaji Islam. Karena ilmu itu zikir ya biar. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kamu harus nanya kepada ahli zikir jika kamu tidak tahu. Ya, berarti ahli zikir itu ahli ilmu. Ya. Kemudian yang selanjutnya bu, ya. Al istighfar la budda ayakuna makrunan bit taubah. Jadi istighfar itu harus diikuti dengan taubat. Ya. Jadi taubat itu satu paket bu. Di dalamnya ada istighfar. Ya, istighfar itu ya. Kalau dibarengi dengan taubat, pertama meninggalkan dosa. Yang kedua apa? Menyesal ketika berbuat dosa. Kemudian menangis ketika ingat dosa. Ibu kalau ingat dosa nangis nggak bu? Ya. Kemudian apa lagi bu? Tidak mengulangi perbuatan dosa. Meninggalkan dosa, menyesali dosa, tidak mengulangi perbuatan dosa. Ya. Nah kalau istighfar dibarengi dengan itu, ya, ya. Nah, maka itu adalah istighfar yang sempurna, bu. Ya. Jadi kalau Allah Taala Allah yang Maha Tinggi berfirman, Anistaghfiru rabbakum. Hendaklah kalian istighfar. Mohon ampun kepada Rabb kalian yaitu Allah. Jadi istighfar itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena diperintah oleh Allah. Ya, kalau kita istighfar dapat pahala. Tadi kan dapat apa? Dapat magfirah dan rahmat. Ya. Kalau tidak istighfar dosa bu, dapat siksa bu. Ya. Makanya Rasul sehari ya paling sedikit berapa? 70 atau 100 kali ya. Kita saja lewat sholat kan dari mulai berdiri sampai sujud itu, kemudian duduk ya tasyahud itu banyak istighfarnya bu, banyak istighfarnya. Sementara kita sehari sholat berapa kali bu? Istighfar berapa kali? Ya. Sementara kita tahu istighfar itu dapat mengundang maghfirah dan rahmat Allah SWT. Kemudian diperintah oleh Allah SWT. Ya. Jadi summa tubu ilaih. Nah, ini bu, ya. Jadi istighfar itu harus diikuti dengan taubat, bu. Mana dalilnya? Surat Hud ayat 3, bu. Ya. Wa anistaghfiru rabbakum. Kalian harus mohon ampun kepada Allah Rabb kalian. Summa tubu ilaih, kemudian bertaubat kepadanya, ya. Ya di sini sudah dibahas dulu tentang taubat, bu. Ya. Ya nanti kita insya Allah ya. Tapi videonya sudah ada, bu. Materinya juga sudah dikirim. Bu.
Judulnya Taubat 1A dan Taubat 1B, Bu. Ya, Ibu buka, nanti muncul di snack video. Tapi Ibu harus nginstal dulu snack video, Bu. Ada yang punya snack video ya? Nah, itu bisa dibuka dengan snack video, Bu. Ibu Nur Aina punya tuh ya. Snack video ya, ada ya snack video ya. Itu keluar, Bu. Nah, itu penjelasan ya dari materi ini, Bu. Karena apa? Karena yang namanya istighfar itu harus diikuti dengan apa, Bu? Dengan taubat. Kemudian makna istighfar. Istighfar itu apa sih? Wa'lam anal istighfar maknahu tolabul maghfirah. Hendaklah kamu ketahui bahwa istighfar itu artinya memohon ampunan. Istighfar itu bisa baca Rabbik firli, bisa baca astagfirullah, bisa baca astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu dibaca 3 kali katanya ya, itu ya. Astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Minimal Rabbik firli. Ketika kita sujud, Rabbik firli dan bikullahu dikahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu alaniyatu wa sirrahu. Ketika duduk di antara 2 sujud, Allahumma gfirli warhamni wajburni warfa'ni warjukni wahdini wa'afini wa'afu. Istighfar semua, Bu, salat itu. Ya. Makanya salat itu disebut tazkiyatun nafs ya. Untuk membersihkan, mensucikan diri. Dan sholat itu dari awal sampai akhir isinya zikrullah, berzikir kepada Allah. Aqimis sholata li zikri, kata Allah. Dirikan sholat itu untuk berzikir, mengingat aku, bukan untuk bengong dan ngelamun. Ya, Ibu ada nggak sholatnya bengong, ngelamun, ya, kemana aja pikirannya? Itu bukan sholat namanya, Bu. Ya. Kemudian ada Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar apa, Bu? Nah, ini ada hadisnya. Sayyidul Istighfar itu istighfarnya Nabi, Bu. Ya. Apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini juga tazkiyatun nafsu. Ya. Kalau kita baca pagi ya, malam mati itu fitrah, Bu. Bersih dosa, Bu. Baca sore misalnya, mati pagi, pokoknya dalam 1 hari ya. Jadi dalam 1 hari kita meninggal, Bu. Ya. Sekarang baca, hari itu meninggal. Ya, maka mata alal fitrah, Bu. Matinya dalam keadaan fitrah, mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Kita kan minta Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Atau berdoa Rabbana gfirli Rabbana afriq alana sabra wa tawaffana muslimin. Nah itu, Bu, jaga dengan Sayyidul Istighfar. Berapa kali? Silakan berapa kali saja. Tapi saking dahsyatnya 1 kali saja, kemudian kita mati pada hari itu, insya Allah matinya husnul khatimah. Ya. Ya. Coba Ibu ada yang bisa baca, Bu? Silakan, Bu. Ada, Bu? Ini. Allah apa? Allahumma anta rabbi. Alhamdulillah, walaupun gundul bisa baca ya. Ini kan gundul ya. Nah, kenapa? Karena sudah hafal. Ya. Kata Bumi Mama hafal cangkem katanya. Ya, apa sih kalau orang Betawi nyebutnya hafal cangkem itu? Ya. Ya.
Saya punya murid, Bu. Saya murid orang Cina, ya, supir taksi, sudah masuk Islam 10 tahun, ya. Tapi belum bisa baca Quran, Bu. 10 tahun masuk Islam belum bisa baca Quran. Ya. Tapi kemudian anaknya, Bu. Anaknya baru 9 tahun, Bu. Ya, sudah hafal surat Al-Baqarah, Bu. Iya. Dia pesantrennya di Sukabumi. Ya. Kemudian oleh ibunya, ya, disuruh baca. Ya. Saya lihat, cek dengan Al-Quran. Ya. Ternyata betul hafal, Bu. Tapi saya belum percaya, jangan-jangan dia hafal cangkem. Ya. Kemudian saya buka surat lain, suruh baca, bisa, Bu. Jadi betul-betul hafalnya itu, ya, di dalam kepala sama di dalam mushaf, ya, Bu, ya. Gitu. Nah, kemudian ada istighfar yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya. Ini bisa dibaca sebelum kita salam, Bu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma dolamtu nafsi zulman katsira. Ya, wa fi riwayatin kabir, dan dalam riwayat lain, wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Hadis riwayat Tirmidzi, hadisnya hasan, Bu. Jadi bisa disekalikan, Bu. Allahumma inni dalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim.